saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa dan tentunya sudah kerap kali kita dengar, yaitu hamil di luar nikah. Persoalan begitu banyak, yaitu orang tua tidak siap, anak tidak siap, dan tentunya di zaman seperti sekarang ini itu menjadi satu tren atau satu kelangkaan seperti dulu. Nanti dengan kita akan berbicara dengan narasumber, yaitu Pendeta Samuel, Pendeta Juanda, Pendeta Daud, dan saya sendiri Pendeta Fengki. Bapak-bapak semuanya, ya ini ada kasus kan, yang sekarang ini bukan lagi sesuatu yang langka. Di zaman dulu langka, di zaman sekarang mungkin ada bangga atau tren. Nah, bagaimana kita kalau menghadapi hamil di luar nikah? Sikapnya bagaimana, tanggapan? Kayaknya masalah hamil di luar nikah itu sejak zaman dulu sudah banyak. Cuma masalahnya kan nggak diekspos. Dulu kan nggak ada media sosial, tidak ada yang tahu. Maka ketika orang sudah hamil ditutup-tutupi. Dan yang paling sering adalah dibuang kemana, ke suatu tempat. Hingga sampai dia melahirkan, baru ditarik lagi ke keluarga itu. Oh begitu. Apakah bukan dengan zaman sekarang ini dengan penduduk lebih banyak, dengan media lebih banyak, tentunya juga mungkin persentasenya juga mungkin meningkat juga kan? Atau juga mungkin sama, bagaimana teman-teman? Kalau dari saya Pak, memang ini suatu perbedaan budaya atau pergeseran nilai-nilai. Pada masa kita dulu bahwa hamil di luar nikah itu suatu aib, harus ditutupi, harus pokoknya bagaimana, bahkan orang tua pun juga sangat repot sekali malu, untuk ya? mengatasi masalah ini gitu ya. Tapi akhir-akhir ini, zaman sekarang ini, hamil di luar nikah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan di tempat pelayanan saya dahulu, ya kan, beberapa waktu yang lalu itu saya mendapati bahwa itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah biasa, tidak gitu. apa-apa. Karena memang pada waktu mau mengurus pernikahan mungkin terbelit dengan aturan adat, istiadat, tradisi, jaraknya jauh dan seterusnya, sehingga kemudian hamil di luar nikah itu menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan nanti mungkin nggak apa-apa kita kumpul dulu, nanti kalau di gereja ada pernikahan massal, nanti baru ikut. Nah, fenomena seperti ini juga sudah mulai muncul seperti itu. Tapi Pak Daud, salah sedikit ya, jangan lupa Pak, tren modern sekarang ini juga di luar negeri itu malah ada orang itu tidak mau menikah, tapi kepingin hamil. Khususnya yang wanita-wanita itu. Ya dihamili. Bukan begitu Pak. Makanya di luar nikah, di luar negeri itu ada yang namanya tempat-tempat tertentu yang namanya bank sperma. Itu juga ada begitu. Di mana di situ nanti ditulis yang punya benih ini orangnya gantengnya kayak begini, IQ-nya begini, latar belakang pendidikannya begini, sehingga yang wanita ini tidak mau repot dengan pernikahan itu. Tetapi buat dia hamil tanpa suami juga tidak masalah, yang penting saya akan dapat benih yang terbaik, dia kayak pilih barang begitu. Tetapi fenomena ini kan menyalahi firman kan begitu juga. Nah oleh sebab itu sekali lagi kepada kita semua yang juga punya anak-anak ini, ayo kita bekali anak kita ini. Trennya memang begitu, tapi kan kita tidak ikut tren, kita ikut firman Tuhan. Itu yang bisa saya. Bagaimana sih sikap gereja atau seorang pendeta atau seorang rohaniawan menghadapi kalau begini? Memang repot ketika kita berbicara masalah perkembangan teknologi dengan persoalan bagaimana apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui Alkitab, bahwasanya boleh hamil jikalau sudah dipersatukan dalam pemberkatan. Tapi persoalannya anak muda sekarang kan enggak terlalu bagus dalam pendidikan Alkitab. Mereka enggak tahu, kan itu hak asasi. Cuma kan? gereja saja mungkin ya. Maka dari itu yang penting adalah bahwa sejak kecil harus ada sex education, ada pendidikan seks, tapi kan bagi kita kan masih sesuatu yang haram itu. Kalau kita ngomong sesuatu yang sifatnya seks di dalam gereja, wah porno itu. Padahal kita nggak bicara porno nggak porno kan tergantung pikiran. Jadi ketika orang itu melihat sesuatu yang telanjang, sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu, tergantung pikirannya. Kalau pikirannya ngeres, nah, itu bahasa Indonesia Pak. Itu pikirannya kotor, terganggu, konsleting. Pikirannya kotor, maka yang terjadi semuanya dia pikir jadi nafsu dan akhirnya dia akan mencoba. Nah ini kan gereja-gereja kan juga sekarang saya lihat itu pertumbuhan anak muda juga ada 1 gereja, 3 gereja atau banyak gereja, anak mudanya juga cukup banyak. Tetapi tetap terjadi banyak hamil di luar nikah. Apa yang kurang di gereja dan bagaimana sikap gereja begini? Ya, sex education Pak.
Karena sejak kecil, mungkin SMP, itu perlu diberitahu bahwa tempat-tempat tertentu tidak boleh diraba oleh lawan jenis. Kalau mereka sudah dibatasi, tidak boleh ngeraba, lalu ada yang nyoba-nyoba, maka dia akan nolak. Tapi memang risikonya, dia nggak akan punya pacar. Ada satu kisah ini, itu ditulis di satu kayak video, di bawahnya ada komentar, waduh kamu cantik, kamu kok nggak kawin-kawin? Lalu dia bilang, apa kamu tidak laku? Oh saya sudah berkali-kali pacaran, tapi pacar saya setiap kita kenalan ingin nidurin saya, maka saya tidak mau, lalu saya diputus. Jadi usia sudah 40 tahun, maka itu berapa banyak yang daripada ditinggal, ya ditidurin dulu nggak apa-apa. Iya kalau jadi nikah, kalau enggak. Ya eksperimen. Oh ini risiko. Ini Pak, di sisi lain memang betul gereja juga harus hadir selaku yang mendidik mengajar anak-anak kita untuk supaya mereka tidak masuk di dalam. Ini kalau gereja didik, ini persoalannya tadi sudah dikatakan harus ada sex education yang oke. Persoalannya ini sudah terlalu banyak. Nah, makanya mungkin gereja lupa mendidik ini. Nah. Gereja Yang juga didik enggak bisa Pak. Oh Nggak gitu. orang yang didik. Ya mungkin bapak-bapak ini. jadi ya. gereja itu. gitu harus tampil begini Pak. Kalau memang itu sudah terlanjur begitu ya. Ada banyak gereja yang terlalu teguh dalam tanda kutip menjaga kekudusan yang kita juga sendiri tidak ngerti standarnya itu apa, sehingga ketika mereka itu konseling pranikah begitu, lalu didapati setelah anak ini ternyata ada perskot, ada uang muka di dalam perutnya entah itu Down 1 payment bulan, lah ya. ada berapa sih sudah di DP begitu, tiba-tiba gereja malah menutup diri, tidak mau melayani mereka. Nah ini juga sesuatu yang harus kita prihatinkan. Kenapa? Karena lari kemana lagi mereka ini yang sudah salah ini Pak. Mau tidak mau kita harus menjadi tempat untuk mendidik mereka, tapi juga menjadikan jalan keluar buat mereka. Tapi repot juga Pak, karena kalau sampai gereja gampang begitu, lalu akan Akhirnya tersiar timbul juga. kabar bahwa oh di sana bisa kok, Boleh ya. nggak apa-apa, hamil ke sana pasti diokein kok. Nah itu yang terjadi hari ini. Maka ketika satu sisi Buka memang menjaga, pintu, masuk semua ya. semua, iya. Mungkin Saya Pak pikir Daud. di sini gereja harus tegas ya, tegas dalam pengertian pengajaran tentang kekudusan hidup, pengajaran tentang keperawanan, pengajaran tentang keperjakaan, itu mesti juga diajarkan sejak dini kepada anak-anak muda kita. Itu bukan hanya sebagai sebuah kegiatan preventif untuk mengatasi hamil di luar nikah, tapi ini kan sebenarnya nilai inti dari kekristenan gitu. Sekalipun mendekati mungkin Tuhan, dunia itu sudah mulai melunturkan nilai-nilai ini, tetapi kita diingatkan firman Tuhan supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau saya melihat bahwa hamil di luar nikah itu memiliki dampak-dampak yang sangat-sangat buruk ya. Belum lagi dampak kepada janin yang pada awalnya pasti Merasa juga tertolak. dari sejak dalam kandungan. Nah, sehingga nanti ketika anak itu lahir tiba-tiba menjadi anak yang tertolak, kemudian menjadi anak yang hiperaktif ya kan, kemudian menjadi anak yang memiliki aktivitas Atau diomongin, disembunyikan gitu ya. dan seterusnya, itu sehingga menjadi anak yang pemalu, anak yang tidak bisa berkembang. Itu sebenarnya adalah buah dari ketertolakan sejak dari masa kandungan. Seperti itu. Tapi ada anak muda berkata begini, buktinya saya dari keluarga baik-baik, kakak-kakak saya nggak karuan juga, malah saya punya teman itu, papanya ndak ada, mamanya sendiri, anaknya baik-baik. Ada pula yang anak muda berkata begitu. Kenapa? Karena mungkin mereka lihat, ya orang pragmatis, jadi lihat ternyata bisa kok, nggak masalah, yang penting bahagia. Nah itu kembali lagi kepada pendidikan. Jadi kalau nggak dikasih tahu, Apakah ya, juga nggak ada faktor anak itu? Mungkin karena orang tuanya susah, mungkin lihat seorang janda, atau mungkin bukan juga seperti itu, mungkin dia lihat orang tuanya lagi menanjak karir. Jadi anak itu punya beban gini, aku mesti mendukung orang tuaku. Bisa jadi. Aku mesti membantu mamaku yang janda. Aku harus mendukung papaku yang saat ini meniti karir sebagai pejabat atau pemimpin rohani atau orang yang kerja supaya dihargai di lingkungan. Apakah itu juga bisa kan? bisa, tapi ketika satu pendapat gereja berkata A, anak muda punya pendapat B, maka itu ketika nggak sinkron, nggak bisa cocok, maka akhirnya generasi anak muda kebingungan. Tapi memang begini kan, memang dunia sama gereja itu kan memang tidak selalu sama, lebih banyak bertentangan. Kan? Tapi Pak, ini dua-dua orang gereja, dua-dua di gereja yang ngomong. Jadi di gereja ada dua kubu. Contoh, Yang satu setuju ini. Iya setuju. Contoh yang satunya itu pernah sekolah di luar negeri, lalu tradisi budaya sana dibawa ke sini, lalu berkata seperti biasa-biasa aja. Lalu tradisi yang lahir
dari lokal sini, tidak pernah kemana-mana. Dia pikir rasanya tabu, tapi dicoba juga enak ya Pak. Nah itu masalahnya. Nah, gimana Bapak-bapak ini semuanya ini? Sekali lagi kita harus tegakkan menurut firman Tuhan ya. Walaupun gereja tetap ada yang agak pro, agak kontra juga, tapi kembali lagi kepada firman semuanya bahwa sesungguhnya kekudusan, berkat Tuhan itu harus dilakukan semuanya, baru nanti yang namanya pernikahan itu boleh terjadi. Mau tidak mau kita inilah yang harus memulai mendisiplinkan diri kita sendiri, anak keturunan kita, jemaat kita, dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita bina. Sehingga nantinya supaya generasi yang akan dimunculkan ini bukan malah generasi yang mengalami penurunan degradasi moral, tapi betul-betul generasi yang malah moralnya itu tinggi, bahkan bisa membuat generasi kita itu bisa selevel dengan hati Tuhan, dengan karakter Tuhan. Seperti itu saya pikir gereja harus tampil Pak. Dari Ya, pengamatan saya sepintas Pak ya, sebenarnya kejadian orang yang anak-anak yang hamil di luar pernikahan itu terjadi pada waktu mereka sekolah minggu baik, ya, pada waktu remaja mereka baik. Mereka kemudian mengalami perubahan perilaku itu pada waktu mereka berpisah dengan orang tua, bekerja, kos, tinggal di kota. Atau kemudian juga kuliah, kos, tinggal di kota, dan komunikasi dengan orang tua kurang intens, sehingga karena kemudian terpengaruh dengan teman yang lain dan seterusnya, akibatnya mereka menjalin hubungan berpacaran atau percintaan yang sudah akhirnya kelewat batas. Karena mereka tinggal di kos, nggak ada pengawasan, ya banyak hal bisa terjadi seperti itu. Nah akibatnya apa? Akibatnya seringkali teman-teman itu banyak yang menyembunyikan hal ini. Jadi mereka nanti cuti kuliah, tetapi ngelapor ke keluarga mereka di kampung, di kota yang lain, mereka tetap lanjut kuliah. Tapi mereka bilang, oh tahun ini saya nggak bisa pulang. Padahal si nona, si perempuan ini memiliki persoalan, dia sedang hamil. Dan ketika nanti sudah hamil, anaknya ini loh yang menjadi persoalan, seringkali kalau tidak ditangani dengan baik, menjadi korban dari sebuah kesalahan pergaulan dari seorang pemuda dan pemudi. Nah hal ini juga perlu kita pikirkan bersama, kan nasib dari anak yang dilahirkan seperti itu. Memang sulit, karena apa? Karena seperti Pak Daud katakan, pendidikan sudah bagus, lalu punya pacar, lo pacarnya kalau nggak mau diajak hubungan ditinggal, kan repot juga. Lalu dia mikir panjang, iya kalau dapat lagi gimana? Maka ketika diajak seperti itu dia mau aja, mungkin dalam hatinya nolak loh. Berapa banyak itu seperti perkosaan, namun dalam situasi yang ya oke lah, daripada aku ditinggal. Maka itu muncullah istilah MBA kan, married by accident, kan kecelakaan itu. Tapi orang kalau kecelakaan kan di jalan nggak mau, tapi kenapa dalam pernikahan kok mau kecelakaan? Nah itu yang perlu diberitahu kepada anak muda dan intens, harus terus menerus, karena supaya membangun cara berpikirnya dia bahwasanya kalau kita punya Tuhan, maka tentu Tuhan akan menyiapkan apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Nah ini kan gereja sekarang saya lihat ini kan oke lah, kita kan bicara soal gereja sekarang ini. Tumbuh di gereja tadi sekolah minggu, remaja, dan juga ada dua kubu dan sebagainya, kan masalah ini sekarang di gereja nih. Di lingkungan kita sudah bahas, di keluarga memang mungkin ada seperti itu. Nah di gereja sekarang kan mengajak mereka dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, pelayanan gitu. Tetapi lihat saja, kejadian begitu banyak sekali hamil di luar nikah. Karena dipenuhinya di gereja Pak, dipenuhi kan nggak di kos-kosan. Roh Kudusnya itu masalahnya, ini, gitu iya. ya. Jadi di gereja alim di luar gitu ya. Iya itu. Nah tapi sekarang gini, kita lihat itu gereja-gereja yang ada di kota kecil ini, di desa-desa. Ya. Itu kan memang jumlahnya nggak sebanyak di kota. Tetapi persentasenya, mereka hamil di luar nikah di kota kecil, yang gereja yang tidak ada umpama karunia rohnya, yang dianggap nggak seperti gereja yang sekarang besar itu, justru tingkat hamil di luar nikahnya itu lebih rendah daripada yang di kota yang gerejanya hebat ini. Yang punya Roh Kudus, punya kuasa, bagaimana ini? Ya karena memang ketika laki-laki dan perempuan bertemu dalam situasi-situasi tertentu, berduaan di kamar, jalan-jalan berdua dan seterusnya, atau mungkin habis membaca, habis nonton sesuatu yang sifatnya romantis dan seterusnya, itu jelas juga mempengaruhi gejolak hawa nafsu dalam seksual ini gitu. Makanya ketika situasinya mendukung, pada akhirnya banyak di antara mereka yang
jatuh gitu. Kalau salah satu memiliki benteng yang kuat, ya kan? Ketika mungkin dirayu, diapakan dia memiliki benteng yang kuat karena dia cinta Tuhan, takut Tuhan dan seterusnya, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Dan mungkin inilah yang justru kita harapkan terjadi kepada anak-anak muda kita sekarang. Nah ini soal gereja, ini saya tadi katakan kembali, ini kan dari lingkungan tadi ya. Nah sekarang gereja ini yang saya tanyakan untuk yang poin terakhirnya, maksudnya untuk kita mau masuk pertanyaan lain. Gereja di kota ini kan diurapi Tuhan, urapan, bahasa Roh Kudus, penuh Roh Kudus, wah pokoknya paling top lah. Gereja di desa atau di kota kecil gak ada urapan, biasa-biasa, tapi persentasenya hamil di luar nikah itu lebih bagus di kota kecil daripada di kota besar. Boleh saya tambahkan Pak ya? Nah. Bagi saya mungkin kalau berangkat dari gerejanya, tentu mungkin gerejanya itu tidak mengajarkan karakter, menanamkan atau pengawasannya karakter. mungkin kurang, Pengawasan mengutamakan kurang, boleh. jumlah Atau juga banyak. begini Pak, mengerucut ini kalau ngomong gereja ya kembali mengerucut ke pemimpin gereja yang hari ini diwakili oleh pendeta. Mungkin aja di gereja yang kota besar itu fenomena yang dikejar oleh pendeta itu adalah jumlah. Sementara kemampuan dia mengawasi, menggembalakan, mengarahkan jemaat karena jumlahnya besar pasti juga akan tidak semampu dengan gereja-gereja yang di daerah ini yang masih kecil, lingkupnya Kenapa masih harus cari kecil. jumlah? Karena memang menurut dia jumlah itu Kolektornya prestis. Kolektor begitu loh. banyak, Kolektor prestis banyak. ya. Dan juga Jadi kolektor dia banyak ya, punya ini prestisnya ya. prestis Wah juga gitu dan ya. paling tidak kan ya rasa-rasanya dia dipakai Tuhan lebih dibanding dengan gereja kecil. Sehingga dia akan mengukur gereja itu dengan jumlah itu. Padahal kemampuan dia untuk membina umatnya tidak semampu seperti itulah. Oleh sebab itu di gereja desa, di kota kecil, karena lingkup sosialnya juga kecil, dia bersosialisasi dengan umatnya akan jauh lebih kena lagi. Oleh sebab itu kembali lagi mengerucut ke pemimpinan yang diwakili oleh gembala. Dan Nah kalau mungkin gereja begini, gereja di kota sama gereja di kota kecil, kota besar. Apa kalau di kota kecil saya lihat itu banyak education-nya ya, etikanya, karakternya. Nah kalau di kota ini lebih banyak karunia-karunia yang dikobarkan ini. Nah terus masuk entertain-nya, kenyamanannya. Jadi dia masuk ke satu gereja mungkin rasanya ini orang the have gitu ya. Karunia, entertain. Itu kenapa terjadi seperti itu? Saya setuju dengan statement Bapak ya. Jadi memang fenomenanya gereja di desa mungkin lebih menekankan karakter dan seterusnya, atau gereja di kota kurang memperhatikan hanya sekedar kemudian entertain, kemudian juga karunia-karunia dan seterusnya. Mengapa hal ini terjadi? Nah tentu ini kayak semacam, saya sih berharap ini bukan semacam tren-trenan ya, tidak. Tapi ini mungkin ini sebuah pergeseran, ya pergeseran nilai-nilai Alkitabiah yang sudah tidak lagi kembali kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja mula-mula. Jadi gaya kehidupan gereja mula-mula, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para rasul di dalam gereja, lah itu yang mungkin sekarang ini sudah tidak dihidupi lagi oleh gereja-gereja di zaman sekarang ini. Nah ini saya mau pertanyaan kedua ini, oke lah. Tapi Pak, kasus ya, silakan gereja lagi. ini mestinya tanggung jawabnya bukan di gereja. Ada 3 tanggung jawab. Tanggung jawab pertama itu keluarga. Kalau di daerah itu keluarganya dekat sekali sama anaknya. Tapi di kota sudah kamu saya, tidak ada lagi relasi yang intim di antara mereka berdua. Baru tugas gereja, tapi ada tugas ketiga lingkungan. Kalau lingkungan dia kumpul sama orang-orang, contoh yang bekerja di satu bentuk pekerjaan yang biasa, menikmati lawan jenis itu kayak sesuatu yang biasa, dipeluk enggak apa-apa, dirangkul enggak apa-apa. Maka lama-kelamaan dia pikir dirangkul ya biasa. Nah pertama cewek itu kalau pertama kali dirangkul itu nolak loh. Tapi kalau sering lama-lama oh cuma gini. Lalu dicium pertama nolak dia. Akhirnya ketika nggak dicium dia kepingin nyium. Nah sekarang kita ada pertanyaan yang kedua ini. Jikalau salah satu orang tua, ya dan ini tetap hamil di luar nikah ya. Terus orang tua tersebut seorang pejabat tinggi, taruhlah mungkin dia seorang tokoh masyarakat atau mungkin sekelas bupati atau gubernur atau politik atau sebagainya lah. Terus anaknya itu mengambil seseorang yang di luar pikirannya yang boleh dikatakan punya nama yang buruk. Mungkin contohnya seorang, kalau anaknya perempuan ya diambil sama pria yang nganggur yang pemabuk. Atau kalau anaknya dia laki, mengambil perempuan yang tidak karuan. Mungkin yang ada di, ya pelacur lah mungkin begitu. Nah bagaimana
sikap dari orang tua yang punya nama atau yang punya jabatan menghadapi seperti ini? Jangankan yang punya jabatan, semua aja orang tua ketika ingin mendapatkan mantu, Pasti cari yang bagus ya? Pasti cari yang ada ukuran lah. Tiap orang pasti beda ukuran-ukuran. Saya bukan mengajarkan diskriminasi, tetapi pasti punya ukuran. Tapi ini kalau sudah hamil gimana? Nah itu tadi, pada waktu sudah hamil, tentu ketika anaknya itu begitu ngotot, lalu orang tuanya mau apa? Daripada dia lari atau bunuh diri. Maka dari itu perlu ada komunikasi antara anak tersebut dengan orang tuanya tentang calon yang akan dia nikahi ini atau dinikahi ini, apakah betul kamu akan bisa bertahan seterusnya dengan dia. Saya punya pandangan begini Pak, paling tidak ya kalau memang bapaknya ini atau orang tuanya ini punya reputasi dan juga tokoh masyarakat yang mana mau tidak mau kalau sampai terjadi proses pernikahan sang anak ini akan juga mengganggu kredibilitas sang orang dan punya dampak itu, paling tidak orang tua ini walaupun toh hatinya tidak setuju, tetap harus berkonsep oke lah, anak ini tetap dinikahkan dulu. Ini di luar iman Kristen juga loh ya Pak ya. Ini dinikahkan dulu. Anaknya ini yang dihasilkan ini diambil, diadopsi, dibesarkan dan setelah itu mungkin dengan entah ditaruh di desa mana atau dipisahkan di mana, tapi sang anak ini dibawa, dipelihara, dibesarkan sang cucunya ini, tapi sang menantu ini karena memang dari background dan latar belakang yang tidak pas dan sulit untuk dibenahi gitu, ya kita tanggung jawab sampai di level situ saja. Nah, mungkin Pak Daud juga ada. Tanpa harus membeda-bedakan status orang dan sebagainya, karena pembicaraan kita poinnya bukan di situ. Poinnya ada kalau hal ini terjadi bagaimana? Proses berpacaran dua orang ini sampai terjadi hamil, kalau memang tidak didasari oleh cinta dan hanya didasari oleh hawa nafsu, dan kita sebagai orang tua tahu bahwa itu hanya hawa nafsu, kemudian juga tidak ada cinta, terus kemudian kita juga memahami bahwa nanti keduanya itu tidak bisa disatukan, atau kalau disatukan pun nanti juga ke depannya akan pasti terjadi juga berantakan dan terjadi perceraian dan seterusnya. Nah orang tua perlu mengambil tanggung jawab dalam sisi-sisi yang lain ya. Saya setuju dengan tidak harus dinikahkan menurut saya. Tapi tanggung jawab kepada kalau korbannya katakan anak kita bukanlah yang laki-laki tapi yang perempuan, ya tentu anak itu harus kita adopsi dengan baik. Entah tinggal dengan ibunya atau tinggal dengan kita sebagai orang tua, itu mungkin adalah pilihan-pilihan yang lain gitu. Nah tetapi kalau memang dasarnya adalah sebuah rasa cinta yang memang mau disatukan dan kemudian sampai memang betul-betul mau betul-betul, ya bagaimanapun orang tua juga perlu untuk merestui hubungan mereka. Nah ini kalau contohnya kalau sekarang kita orang dari pejabat lingkungannya, terus dari lingkungan, dari keluarga famili, mungkin tokoh rohani masyarakat, mungkin dari umatnya berkata, waduh Pak enggak bisa. Ini kalau dinikahkan menghancurkan karir, reputasi, mungkin politiknya, mungkin menggeret ke arah-arah yang lain-lain. Jadi ini kan ada juga hal seperti itu kan. Yang terjadi di Inggris kan, pada waktu calon mahkota itu, putra mahkota menikah dengan yang bukan kelasnya, maka melepaskan semua derajat tadi, bahwa dia tidak lagi menjadi anggota kerajaan tersebut. Demikian juga di antara kita, kalaupun jangankan gubernur atau pejabat, kita aja kalau memiliki menantu yang tidak sesuai, itu kita malu kok. Mungkin dia itu apa begitu, lalu tersebar kabar, padahal anaknya nggak tahu bahwa orang tuanya kayak gitu dan anaknya juga begitu. Kita kan akan malu-malu juga. Maka mau nggak mau harus komunikasi dengan anaknya, karena kuncinya di komunikasi. Kalau kamu mau siap untuk risiko sama dia seumur hidup, ya. Nah kalau anaknya nggak mau, karena itu kan cuma kecelakaan. Berarti nggak bisa teruskan. Makanya Pak menyambung seperti Pak Daud tadi bilang bahwa kita harus tahu dulu bahwa kejadian sampai hamil di rumah nikah ini dasarnya karena sang anak ini iseng atau karena memang dasarnya cinta, itu yang harus kita lihat dulu. Kalau memang cuma dasarnya iseng main-main dan tiba-tiba kecelakaan gitu, ya sudahlah. Anak yang dihasilkan yang adalah cucu kita ini kita tetap adopsi, tetapi pernikahan itu sudah tidak perlu pernah ada. Kita cuman istilahnya kayaknya
mengganti biaya persalinannya, menanggung pengobatannya dia sampai itu, tapi pernikahan jangan terjadi. Karena kalau toh tetap dipaksakan nikah, orang dasarnya aja karena iseng. Daripada nanti malah di tengah jalan mereka akan putus lagi seperti itu. Tapi tetap tanggung jawab kita selaku orang tua, karena itu kan akibat dari anak kita juga yang iseng-iseng tadi. Tetap harus kita turun campur tangan di dalam. Nah, bagaimana seandainya kalau yang satu itu memang, kalau lakinya itu maksudnya calon menantunya itu yang menghamili itu playboy, atau yang maksudnya ya yang sekarang yang dihamili itu juga playgirl, mama gitulah ya, yang memang orang yang suka sana perempuan situ, dia laki sana laki sini, yang satu perempuan sana perempuan sini, sedangkan anak ini nggak ngerti gitu. Itu pasti dasarnya bukan cinta mungkin kalau terjadi, mungkin karena dirayu, ya mungkin karena kurang mungkin pengalaman digoda, ya. dan anak kita itu mungkin adalah anak yang tulus, yang bagaimana polos. sikap orang tuanya sekarang? Nah, sikap orang tua adalah ketika kita menghadapi seperti itu, tetap mulai dengan sebuah komunikasi ya kepada anak kita. Apakah memang betul-betul memiliki rasa cinta, mau ndak menikah dan seterusnya. Tetap hal itu mesti dibicarakan dulu. Kalau nggak mau bagaimana? Tapi kalau misalnya anak sendiri ndak mau, ya jelas orang tua ndak bisa memaksakan anak untuk menikah atau bertanggung jawab. Nah, penting sekali kalau pihak dari kita adalah seorang gadis yang dihamili oleh laki-laki yang dalam tanda kutip laki-laki yang seorang playboy dan seterusnya, ya kita mesti menguatkan hati anak kita. Karena kalau kita paksakan menikah dengan playboy, nanti playboy pasti juga akan menghamili, melakukan hal yang sama kepada wanita-wanita yang lainnya. Jadi dalam hal ini tentu orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya. Saya pikir seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ini waktunya dikejar sekali ya bapak-bapak. Jadi kalau seandainya kedua belah pihak dua anak ini memang hamil di luar nikah tetap kan? Kedua belah pihak yang bersangkutan ini dua-dua di bawah umur. Nah, bagaimana sekarang masalahnya? Ya, sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Nah, sekarang kalau di bawah umur di Indonesia di bawah umur, apakah tetap dinikahkan? Dilahirkan dulu anaknya, tapi menikahnya nanti setelah dia sesuai dengan umur undang-undang. Nah, mungkin ada yang lain? Saya pikir juga harus seperti itu, Pak. Jadi tetap kalau harus dipaksakan menikah kan menikah secara pemberkatan gereja mungkin masih bisa dilakukan karena memang sudah terjadi, tetapi kalau secara hukum negara kan di Indonesia harus umur yang sudah cukup baru bisa. Mungkin pernikahan secara catatan sipilnya ditunda dulu. Tapi, enggak bisa, sekarang di Indonesia harus bersama-sama. Sama-sama, iya. Kalau pemberkatan nikah enggak ada catatan sipil, enggak boleh. Catatan sipil mungkin ya sebaliknya biasanya bersama-sama. Sudah peraturannya begitu. Kalau sudah seperti itu ya mau enggak mau dipending dulu ini Pak untuk biar bisa masuk di ranah hukumnya karena umur ini. Tetapi yang pasti jangan ada terbersit sedikit pun untuk sang jabang bayi yang ada di dalam ini, janin ini harus digugurkan. Jangan sampai terbersit. Terus apakah anak itu tetap satu rumah sebagai suami istri? Saya pikir enggak, Pak. Saya pikir tetap mereka ada dalam asuhan orang tua masing-masing. Masing-masing pulang ke rumah orang tua masing-masing. Jadi perempuan juga sama orang tua. Dan nanti kalau tahu-tahu sebegitu sekolah tingkat sekolahnya bagaimana? Dia mesti ngadepi sekolah. Ya. Terus yang pasti pindah sekolah itu. Pindah sekolah. Atau enggak sekolah. Terus mungkin di tengah perjalanan setelah melahirkan mungkin dia dengan orang lain gimana? Nah, ini itu persoalan memang yang masalah kasus baru per lagi. kasus. Ikatannya di mana? Ikatannya di mana? Ikatannya. Loh, itu kan harus ada ikatan karena pendampingan orang tua ini. orang Pak, tuanya kan mau terus. bertanggung jawab, tapi karena masalah umur ini. Jadi enggak bisa dulu. Kita tunggu 2 tahun lagi, mama begitu kan? 2 tahun kita jaga masing-masing. Enggak boleh ketemu, oke. Tahu-tahu 2 tahun berbeda. Iya, berarti nggak cinta memang sama yang Loh, awal. bisa tergantung. Jadi sikap orang tua bagaimana? Nah, peran orang tua tetap dia akan menjaga, apalagi kalau antar orang tua nggak kenal. Sekarang Repot begini. malahan. Yang perempuan ini yang korban toh. Sekarang yang laki tiba-tiba anak laki-laki tergoda orang lain lagi. Terus akhirnya dia enggak mau, aku enggak mau menikah ini mah dengan dia, cari yang lain. Banyak Bagaimana memang. sikap orang tua ini? Banyak, Pak. Loh banyak tahu, tapi sikap orang tua bagaimana? Oh oke, enggak apa-apa itu tak biarin aja. Wah, bisa Padahal paling dia tidak ngomong kita menikahkan nanti. gugahlah nuraninya sang anak ini bahwa kamu sebagai manusia apalagi laki-laki. Laki-laki itu akan dikatakan gentleman ketika dia ini bisa berkomitmen perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Sehingga kalau kamu sudah berani melakukan tapi tidak berani tanggung jawab hanya karena nuruti hatimu, selamanya kamu juga akan tidak jadi laki-laki yang seperti
Ya ini 2 menit. Mungkin Seperti 2 menit jadi masing-masing 15 detik lah ini waktunya. Sebagai orang tua dari wanita, kalau misalnya laki-laki sudah menghamili anak kita, kemudian laki-laki itu juga dalam pergaulan selanjutnya juga jalan sama wanita yang lain, saya pikir kita mesti jaga baik-baik anak kita. Ya, saya yakin bahwa hubungan mereka berdua juga bukanlah hubungan cinta yang sejati, tapi cinta monyet, cinta nafsu dan seterusnya. Sehingga kita persiapkan anak kita didik anak kita lanjutkan sekolahnya, kita bimbing karirnya supaya nanti di masa depan, di waktu yang akan datang pasti akan ada ketemu dengan orang yang lebih baik. Oke, ini masalahnya seperti itu dulu, masalah seperti ini nih. Ini kan kedua orang tua tadi ini kan sudah sepakat untuk menikahkan. Betul kan? Sepakat ini menikah nih. Ternyata anak dari si laki-laki ini ternyata dia balelo. Terus papanya ini kan malu. Papanya memaksa atau bagaimana? Tindakan papanya ini bagaimana? Terhadap anak-anak pasti nggak mau dong. Dia akan mungkin cari cewek lain. Tindakan papanya, kalau yang perempuan ya sudah nak, kamu daripada dinikah atau satu hari begitu nggak usah. Tapi tanggung jawab daripada yang orang tua laki-laki ini bagaimana? Nah, Ini yang terakhir ini. orang tua ketemu semua Pak, kumpul semua bareng-bareng, memang tidak bisa bersama, mau apa lagi? Karena terus terang pendidikan sekarang sudah berubah. Anak-anak itu sudah digembalakan oleh media sosial dan mereka lebih pinter kadang-kadang. Kadang-kadang anak berkata begini, kalau aku sampai kawin sama dia, ada apa-apa risiko orang tua. Sama juga ketika orang tua itu menyekolahkan kuliah, kalau aku enggak suka, nanti gagal, mau risiko. Dibalik loh sekarang Pak. Yang tinggal Jadinya 15 gini, detik, Pak, 15 detik. kalau kita selaku orang tua dari sang putra ini, anak laki-laki, mau enggak mau kita juga harus berbesar hati. Mungkin anak kita beralih kepada wanita yang lain, kita tetap harus berbesar hati, mau tidak mau bahwa sang janin ini adalah juga ada darah daging saya yang adalah juga cucu saya. Sehingga secara moral dan juga secara finansial bila perlu, saya juga akan turut campur tangan dan tetap mengakui bahwa dia juga cucu saya. Saya juga harus bertanggung jawab selaku cucu dengan kakek gitu ya, selaku cucu dengan opa omanya. Entah dari sisi juga kita memperhatikan pembiayaannya, memperhatikan pendidikannya, memperhatikan masa depan. Walaupun sang anak ini yang orang tua yang melakukan ini tidak terjadi suatu pernikahan, tapi tidak bisa hati ini untuk tidak mengakui bahwa 15 detik terakhir mungkin. Saya sih bukan memberikan solusi, mungkin ini sebuah harapan aja. Saya sih berharap hal ini tidak terjadi. Ya, hal ini mungkin sesuatu yang cukup di dalam pembicaraan kita, sekalipun faktanya hari ini di luar sana banyak hal ini terjadi. Kalau hal ini terjadi, tentu komunikasi antara anak, orang tua, keluarga dan seterusnya, dari tengah-tengah komunikasi itulah nanti akan muncul solusi-solusi yang baik. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam Best Talk ini cukup hangat sekali, tetapi ingat bahwa itu akan selalu ada di dalam zaman ke zaman. Tapi hari ini kita akan melihat beberapa topik tadi, intinya adalah tetap jaga pergaulan yang bagus, edukasi yang bagus. Nah, keluarga juga harus memberinya rasa nyaman. Jangan membuat anak itu menjadi kecewa dan sebagainya. Gereja juga harus tidak boleh mengutamakan tentang jumlah atau tadi yang disebutkan entertain atau persembahan, tetapi karunia, tetapi juga harus karakter. Di samping itu, tentunya anak harus diberikan tujuan daripada hidup. Yang terlebih lagi, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang membangunnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Memang sengaja salah satu itu memang menjebak. Sedikit sekali orang yang sadar ketika proses itu dia merasa terjebak. Karena memang punya tujuan, punya cara-cara. Jadi orang itu gak sadar kalau sedang dijebak. Makanya waktu pacaran buka mata lebar-lebar, ketika nikah tutup mata baik-baik. Iman seorang istri itu bisa juga merubah iman seorang suami. Karena apa? Karena nanti dengan iman si istri, laki-laki ini bisa berubah. Dan sebaliknya. Dalam ketidakbenarannya. Sehingga mau tidak mau sang istri ini karena sudah resiko, ya bercerai, mundur ndak bisa, berhenti di tengah jalan ndak bisa, yang ada adalah tetap harus maju. Mau ndak mau tingkatkan terus tingkat kesalehan sang istri ini, supaya dengan itu dia akan memenangkan kelakuan buruk dari suaminya. Itu jurus dari firman.